Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ahya sunanahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur alhamdulillah kita semua, jenengan semua mampu mengolah karunia Allah yang Allah percayakan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk memanfaatkannya, mengilmui, dan insya Allah kesempatan yang mulia ini kita dalam rangka talabul ilmi, dan semoga ilmu kita ini bermanfaat bagi kita ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahui Allah telah memberikan rezeki kita begitu berlimpah, dan sampai kita tidak bersyukur. Tapi satu hal khusus yang ingin saya sampaikan, pupuk. Karena kita orientasi rezeki, mau tidak mau selalu sifat material, tapi Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita. Nabi pernah bersabda, kita itu diberi oleh Allah rezeki yang tidak ada harganya, yaitu Al-Quran. Mungkin jarang kita menganggap Al-Quran itu sebagai rezeki, hampir sedikit. Ya, rezeki apa yang kita kerjakan ataupun kita tunggu kita dapat, itu rezeki menurut pemahaman kita sebagai manusia. Tapi bagi Sang Pencipta telah mengkaruniakan rezeki itu sangat-sangat mahal, karena dengan Al-Quran kita mengetahui dari mana kita berasal dan kemana kita berpulang. Kalau tidak melalui Al-Quran dan tidak dari apa yang Allah firmankan di dalam, maka kita nggak akan tahu nasib kita sama dengan, mohon maaf, memeluk agama yang sama. Orientasi hidupnya tetap hanya pada dunia. Rabbana atina fid dunya. Tapi akhirnya nanti di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi dalam surat Al-Baqarah. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada man utiyal Qur'an, barang siapa yang telah diberikan Al-Quran. Berarti kita ini sudah menjaga rasa bersyukur mendapat Al-Quran. Bersyukur. Tsumma ra'a ahadan khairan min. Tetapi setelahnya kok ngelirik orang samping kanan samping kiri, ketika mendapat dalam tanda kutip rezeki tadi, dia punya ini, dia punya ini. Maka apa kata Nabi? Faqad haqqarallahu alaihi. Maka Allah telah menghinakan kehidupan itu. Kalau kita biasanya melihat dengan kacamata muamalah manusia dengan manusia, dia punya ini, punya fasilitas ini. Tapi bagi Allah, kalau seorang hamba sudah diberi Quran, menganggap justru itu yang dia inginkan, bukan dari Quran, tapi hanya material. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, seenak-enak, sebanyak-banyak, senikmat-nikmatnya kebahagiaan dalam arti kepuasan dunia itu menipu, akan melalaikan kita untuk persiapan
kita yang sebenarnya. Ya mumpung saya ingat juga, saya pernah nulis semingguan, jarang-jarang saya nulis status. Karena telah mentakziahi orang kaya meninggal, agak ngomong. Mentakziahi orang berilmu punya pangkatnya juga gak dibawa. Makanya coba ya pikir hikmahnya banyak perbandingan, dapat hikmahnya. Saya tulis kan. Tapi dalam redaksi bukan menggurui, tapi berdoa. Semoga kita ini tidak mati-matian mengerjakan apa yang tidak dibawa mati. Karena normalnya manusia mati-matian melakukan apa yang dia inginkan. Tadi saya katakan kebahagiaan boleh kita gapai, tapi kebahagiaan dalam arti berkecukupan. Cukup itu bagus. Dikasih ini, disyukuri itu sudah bagus. Tapi kalau dikasih sesuatu 10, sudah dapat 10 ini. Kalau bisa dapat 20, kalau bisa dapat 30, maka tidak akan ada batasnya. Alhaakumut takadzur. Dan mengenai ini Al-Quran, kalau kita pahami dalam konteks ini, sebenarnya adalah juknis, petunjuk teknis bagi syaitan untuk melemahkan manusia. Kan ayatnya jelas, alhaakumut takadzur, akan melalaikan kamu jika kita bermega-mega, nambah terus, gak akan ada puasnya. Cetak, oh ini petunjuknya, maka dia. Jadi jangan kira Al-Quran hanya milik kita. Kalau kita tidak menganggapnya sebagai rizki dari Allah, akan diambil fungsinya oleh setan menjadi jenis untuk menyesatkan. Ayatnya jelas, innal insana khuliqa halu'a. Manusia dikatakan oleh Allah sebagai pencipta, saya ciptakan dalam kondisi senang, cenderung untuk berkeluh kesah. Setan kan akhirnya tahu, manusia udah berkeluh kesah. Idza masal sarru jazaa. Dikmei gak enak, barang gak enak ini momen gerutu. Ketika nanti dikasih gak enak, langsung saya was-was. Menggerutu. Fa idza masal khairu manu'a. Ketika diberi yang enak, ini kan punya aku. Kenapa kok harus sampai sedekahkan? Manu'a jadi kikir. Ketika dikasih yang enak, setan dompleng. Kalau temu gua, usahamu, iku gak usaha kok. Kamu kasih enaknya loh. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran itu rizki yang paling. Jangan sampai ketika kita mengabaikan Al-Quran, wasiatnya ketika Nabi tadi kena kepada kita, haqqarallahu, kita akhirnya dihinakan dengan keberadaan Al-Quran. Kalau Nabi mengajarkan kita, Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penolong kelak ketika di yaumil hisab. Tapi jangan jadikan Al-Quran pemberat bagi kita. Jadi Al-Quran nanti juga bisa menjadi saksi. Oh Gusti, niku wonten Quran itu beliau tadi pajangan no. Apot. Jadi marilah kita ini yang masih diberikan oleh Allah sisa umur, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sehari satu ayat, kita ilmu kehidupan kita. Kita ilmui apapun. Karena kalau jenengan ilmui,
sebesar dosa apa-apa yang pernah kita lakukan, kalau kita ilmui, kita tobati, kita istighfar, terhapus. Dihapus. Jangan khawatir. Sebesar dosa kita. Tapi syaratnya satu, kita ilmui dengan tauhid. Pengakuan langsung. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Kita harus ilmu. Pokoknya langsung pertama ketika sudah langsung sadar, Allah sedang ini sakit jenengan. Masalah di sakit jenengan. Umma ilaika yarja. Umma ilaika yarja. Penyelesaiannya jenengan. Kita hanya diminta untuk, kalau bahasa saya, menikmati kesulitan. Nomor dalilnya inna ma'al usri yusra. Menikmati kesulitan, menikmati ujian, menikmati masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan sampai kita mengartikan, nah, setelah kesulitan akan ada kebahagiaan. Sampai hari kiamat pun nggak akan didapatkan kebahagiaan. Karena setelah kesulitan, rata-rata manusia ingin menghindari kesulitan. Nah, insya Allah gak soal bahagia. Ada ayatnya jelas. Inna ma'al usri yusra. Barulah kita akan merasakan kemudahan hidup ketika kita menjalani kesulitan. Karena akan Allah sisipkan ketika kita menerima ujian. Apa buktinya? Saudara kita di Palestina. Kan layak mereka berdoa kemudian minta tolong, diberi pertolongan. Tingkat ketakwaannya jauh, kita akui jauh. Harus jujur. Mereka diuji dengan sedemikian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Diuji dengan ketakutan. Uru enggak tenang. Walju, kelaparan. Kita semua masih bisa pilih di sini mau sarapan apa. Manaksim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kekurangan segala fasilitas kehidupan. Tapi basiris mereka punya rasa sabar. Diberikan oleh Allah rezeki untuk menikmati kesabaran karena inna ma'al usri yusra. Punya. Maka Al-Quran harus kita syukuri. Kita mengetahui kalau muara kita itu muaranya nanti ke surga, berawalnya bahwasanya kita itu tidak terusir dari surga. Kalau agama yang mengklaim sebagai agama paling besar di dunia itu kan menganggap keberadaan kita ini terusir dari surga. Karena terusir, maka kita harus memanfaatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ambisinya. Karena terusir, sedangkan kita tidak terusir. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Ladang untuk membekali kita ke akhirat. Maka kita harus mati-matian untuk yang bisa membekali kita ke akhirat. Meskipun amaliyahnya sama. Contoh, sholat saja. Sholat nggak usah mati-matian kalau kita tidak tahu itu. Kalau hanya sekedar pamer kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Aku itu ahli. Saya ini religius. Nggak usah mati-matian. Karena apa? Hanya saya di dunia. Adanya apa-apa ilul itu celaka sholat ini. Gak usah mati-matian. Tapi kalau sholat kita untuk memperbaiki diri kita dari hari kemarin. Dan semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Maka itu yang harus kita lakukan. Karena kita memperbaiki diri sendiri bukan dalam rangka untuk lebih baik dari orang lain. Karena sekali kita muncul, saya harus lebih baik dari orang lain. Dan
Dengan tahajud seminggu sudah ngerasa mau surganya sendiri. Karena ngerasa yang lain nggak layak. Maka kita awali dari sholat. Sholat dalam rangka untuk mensyukuri. Dan sholat kita itu untuk mengadukan segala permasalahan kepada Allah. Bukan saya khusyuk ini, saya lepaskan urusan dunia, saya fokus kepada Allah. Jadi kan bisa fokus. Allah gak bisa dibayangkan. Allah gak bisa dipikirkan. Jadi kan mau fokus sama siapa? Tutup mata, buka mata. Mau fokus kepada siapa? Allah gak bisa dibayangkan, gak bisa digambarkan. Maka yang harus kita fokuskan adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza. Itulah yang kita fokuskan ketika salat baru bisa. Apa? Masalah semua yang Allah berikan kepada kita balikkan kepada. Jadi kita sholat membawa masalah untuk kita adukan kepada Sang Pemberi masalah. Insya Allah sholat akan fokus. Tapi kalau kita melepaskan masalah kehidupan kita, coba fokus. Dengan imamnya baca gak enak sedikit, pasti gemuk. Dan gak enak, panjang, pasti gemuk. Masalah itu sih aja padahal. Jadi perbuatannya sama, tapi yang satu hanya sampai begitu. Tapi kalau kita mampu mentauhid, ada atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, maka akan sampai di surga. Jadi semoga apapun yang kita kerjakan di dunia ini sampai kepada Allah, karena kita mengembalikan lagi kepada Allahumma anta hayyun anta qayyum aslih sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mengayat, maka perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ini, karena janganlah Engkau bebankan sedikit pun penyelesaiannya pada diri hamba yang dhaif ini. Karena kita nggak akan sanggup. Sekali kita merasa menyelesaikan sesuatu, mudah bagi setan untuk meninggikan hati kita. Karena kalau sudah hati kita tinggi, la yadkhulul jannah man fi nafsihi mithqala dzarratin minal. Barang siapa yang menyisakan sedikit ketinggian hati dalam dirinya, yang tidak diperkenankan masuk surga, harus dibersihkan di neraka. Baru bersih, moga masuk surga. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, dan kita juga memintakan ampun bagi saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah, terutama bagi orang tua kita, dan kita menjadi hamba Allah yang mutmainnah dan dirindukan oleh surga dan diperbolehkan masuk. Semoga kita husnul khotimah. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.